warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini, Mbak? Alhamdulillah, Bu, sehat. Ibu gimana, Bu? Alhamdulillah sehat. Mbak Vina sepertinya dari kelas IPA, apa benar? Iya, Bu, benar. Dari IPA 1. Kelas 11 ya, Mbak Vina? Iya, Bu, kelas 11. Jadi, Mbak Vina dari kelas 11 IPA 1. Ya, sebelumnya perkenalan dulu, nama Ibu Indri Aisyah-Ningsih. Mbak Vina bisa panggil Ibu Indri. Nah, nampaknya ada yang perlu Mbak Vina sampaikan kepada Ibu. Ya, Bu, jadi kan akhir-akhir ini sekarang lagi COVID ya, Bu. Jadi kan semua pembelajaran dialihkan ke daring. Sedangkan aku pribadi, Bu, aku males mengerjakan tugas-tugas daring karena terlalu banyak tugas. Baik, Mbak Vina, Ibu senang karena Mbak Vina datang untuk menemui Ibu di sini. Tapi apakah sebelumnya Mbak Vina sudah pernah mengikuti kegiatan konseling? Kalau konseling yang pribadi belum sih, Bu, baru ini pertama kali. Baik. Jadi Mbak Vina udah tahu belum apa itu konseling sebelumnya? Menurut aku ya, Bu, kayak proses pemecahan masalah gak sih, Bu? Baik. Ya, benar sekali. Jadi konseling ini adalah proses pemberian bantuan untuk menyelesaikan masalah yang dialami oleh Mbak Vina. Di sini Ibu berperan sebagai konselor dan Mbak Vina sebagai konselingnya. Jadi dalam proses konseling ada beberapa asas. Ada asas kerahasiaan, asas keterbukaan, asas kemandirian, dan asas kesukarelaan. Jadi apapun yang akan kita bicarakan pada pagi hari ini, insya Allah Ibu akan jaga agar tidak tersebar ke orang lain. Begitu ya Mbak Vina? Sebelum kita mulai, baik, Bu, terima kasih. Buat kesepakatan terlebih dahulu, bagaimana kalau kita melakukan sesi konseling selama 45 menit? Apakah cukup, Mbak Vina? Baik, Bu, cukup 45 menit. Baik, semoga dalam waktu 45 menit ke depan kita bisa menyelesaikan masalah yang dialami oleh Mbak Vina. Nah, sekarang coba Mbak Vina ceritakan lebih detail lagi mengenai masalah yang Mbak Vina alami seperti apa? Baik, Bu. Jadi kan sekarang saya kelas 2 SMA ya, Bu. Mungkin waktu kelas 1 saya belum ada COVID-19. Jadi kayak masih sekolah pun tatap muka. Dan sekarang karena adanya COVID, kita dialihkan ke pembelajaran daring ya, Bu. Sedangkan di pembelajaran daring banyak banget guru yang ngasih tugas tuh, Bu. Ibu simpulkan terlebih dahulu. Jadi Mbak Vina menceritakan di masa daring pembelajaran dari sekarang tugasnya menumpuk karena setiap mata pelajaran pasti memberi tugas itu ya Mbak, dan mengakibatkan Mbak Vina menjadi malas untuk mengerjakan tugas dan akhirnya menunda mengerjakan tugas itu. Nah, ini terjadi selama pembelajaran daring ini atau sebelumnya pernah begitu Mbak Vina? Jadi sebelumnya mungkin aku juga menunda pekerjaan rumah juga, Bu. Tapi nggak seperti daring sekarang, Bu. Jadi apa yang Mbak Vina pikirkan tentang mengapa Mbak Vina bisa menunda pelajaran, menunda tugas dari pembelajaran daring ini? Mungkin karena udah mikir, tugasnya banyak gitu, Bu. Jadi kayak udah malas duluan mengerjain. Bagaimana perasaan Mbak Vina saat tidak mengerjakan tugas itu? Kalau perasaan saya tuh, aku gelisah sih, Bu, nggak tenang. Tadi kan Mbak Vina mengatakan jadi gelisah gitu ya, Mbak. Lalu perilaku apa sih yang muncul dari perasaan karena itu? Kayak
kepikiran sih Bu, kayak cuma kepikiran tugas. Tapi akunya tuh malas-malesan, cuma tiduran gitu di rumah. Lalu ada upaya nggak selama ini yang Mbak Vina lakukan untuk mengatasi masalah tadi? Ada Bu, kan di rumah tuh gak ada sinyal. Aku kalau sekolah atau absen, aku keluar ke tempat wifi umum. Sebenarnya apa sih yang Mbak Vina inginkan? Aku pengennya aku tetap sekolah, aku belajar seperti biasa. Tapi jangan terlalu guru jangan terlalu membebankan tugas kepada siswanya Bu. Pengennya segitu. Karena semakin banyak tugas, semakin malas Bu. Enggak malas juga sih, kita tetap belajar. Cuma kalau banyak banget nggak bisa deh Bu kayaknya. Ada matematika, IPS dan lain sebagainya kan pusing juga. Iya Mbak Vina. Lalu tujuan Mbak Vina mengikuti konseling hari ini apa Mbak Vina? Kalau boleh Ibu tahu. Jadi aku konseling sama Bu Indri tuh pengen kedepannya aku lebih rajin dalam mengerjakan tugas Bu, dan nggak menunda-nunda waktu gitu. Aku pengennya segitu Bu. Baik, bagus sekali Mbak Vina. Semoga kita bisa mencapai tujuan itu ya Mbak Vina. Iya Bu, amin. Apakah Mbak Vina sudah siap untuk tahap selanjutnya? Baik Bu, siap. Baik, jadi pada kesempatan kali ini Ibu akan menggunakan kartu yang bergambar. Nah, kartu ini Ya Bu. ya, jadi nanti akan ada 3 kesempatan Mbak Vina untuk memilih kartu berdasarkan kondisi ideal, kondisi realita, dan kesenjangan antara kondisi ideal dan realita tadi ya Mbak Vina. Nah, baik kita bisa langsung saja ini. Nah, dari masalah yang sudah Mbak Vina sampaikan tadi, menurut Mbak Vina, masalah tadi masuk dalam bidang apa Mbak Vina? Nah, itu Bu, mungkin itu karena pandemi Covid juga. Mungkin itu. Jadi tadi apa masalah Mbak Vina tadi? Menunda pekerjaan. Menunda PR, Bu. Melakukan tugas gitu ya Mbak Vina? Ya. Begini? Ya. Nah, jadi ini nanti akan ada 3 kesempatan. Kesempatan yang pertama Mbak Vina memilih what is my ideal. Jadi, apa kondisi ideal yang Mbak Vina inginkan saat ini? Lalu yang kedua ada what is my reality. Bagaimana kondisi reality Mbak Vina saat ini? Lalu ini how can I ini untuk mengatasi kesenjangan antara kondisi ideal dan kondisi reality gitu ya Mbak Vina. Nah, kita langsung aja buka kartu yang pertama. Iya Bu. Ini ada beberapa kartu dengan gambar yang berbeda. Mbak Vina bisa memilih kartu yang menurut Mbak Vina paling sesuai dengan kondisi ideal yang Mbak Vina inginkan saat ini. Apakah ada Mbak Vina? Bu, bisa di-scroll ke bawah nggak Bu, biar bisa milih lagi? Bisa. Mungkin aku pilih yang itu Bu, everything is possible. Everything is possible. Yang ada anak kecil. Ini ya Mbak Vina? Ya. Baik. Jadi Mbak Vina memilih gambar kartu ini. Menurut Mbak Vina, dalam kartu ini Ya, ada Bu. gambar apa sih Mbak Vina? Ada seorang anak kecil yang sedang meniup bunga. Dikaitkan dengan kondisi ideal Mbak Vina saat ini. Itu bagaimana Mbak Vina? Mungkin bisa dikaitkan dengan gambar ini. Baik Bu. Mungkin saya pribadi ingin seperti bunga dandelion tersebut. Ketika keadaan membawa saya ke hal-hal yang mungkin sulit, saya bisa beradaptasi. Seperti sekarang kan sedang daring ya Bu. Mungkin aku pribadi aku ingin tetap rajin, kayak seperti sekolah biasa, tetap rajin dan tetap belajar. Seperti itu Bu. Baik, bagus sekali Mbak Vina. Jadi Mbak Vina
menggambarkan diri Mbak Vina sebagai bunga dandelion yang meskipun tertiup angin, Mbak Vina bisa beradaptasi, data bisa melanjutkan ke kartu kedua. What is my reality? Tapi bagaimana kondisi realita di kehidupan saat ini, Mbak Vina? Nah, dari gambar ini apa yang Mbak Vina lihat? Ya, bisa mewakili Bu. Dari beberapa teman-teman, ada beberapa yang emang benar-benar kayak bukan nyindir apa sih ya Bu. Jadi kayak gitulah, kayak merasa dirinya tuh paling pintar gitu-gitu Bu. Jadi kayak dia ngelihat aku tuh kayak tatapan kamu nggak bisa gitu. Jadi Ibu simpulkan bahwa di kondisi realita Mbak Vina saat ini, bahwa teman-teman itu sering merendahkan Mbak Vina, sering menjudge Mbak Vina, dan itu mengakibatkan Mbak Vina jadi males gitu, Mbak. Betul, Bu. Jadi kayak, udahlah, orang teman-teman juga ngerasa gitu doang sih. Baik, kita lanjutkan ke kartu terakhir. Ini adalah bagaimana tindakan Mbak Vina untuk mengatasi kesenjangan antara kondisi ideal dan kondisi realitas saat ini. Nah, coba dari gambar ini apa yang Mbak Vina lihat? Itu ada sepeda yang bersandar di bawah pohon dan ada daun yang berguguran, Bu. Dan pohon itu kokoh. Kalau dihubungkan dengan kondisi ideal dan realita Mbak Vina sekarang, apa tindakan yang harus Mbak Vina lakukan berdasarkan gambar ini, Mbak Vina? Mungkin aku harus berdiri kokoh seperti pohon itu, Bu. Jadi banyak orang, aku nggak bisa kayak gini, tapi aku ingin buktiin ke mereka kalau aku bisa, Bu. Seperti itu pohon itu sangat kokoh kelihatannya. Aku mungkin harus seperti itu. Dan ada daun-daun yang jatuh, namun terlihat indah. Jadi mungkin kedepannya aku harus lebih rajin mengerjakan tugas-tugas dari sekolah dan nggak malas lagi. Terus ada sepeda yang bersandar di pohon. Jadi mungkin sepeda kan bisa buat berolahraga ya, Bu. Kalau capek berhenti. Dan itu mungkin sepedanya sedang berhenti di bawah pohon. Mungkin kalau di kehidupan sehari-hari kita boleh capek, kita istirahat. Tapi kalau udah istirahat dan rasa lelah kita udah selesai, udah cukup, mungkin kita harus berjalan lagi, Bu, gitu. Mungkin kedepannya juga aku harus lebih rajin lagi dalam mengerjakan tugas dan nggak menunda waktu, Bu, seperti itu, agar dipandang sama teman-teman juga indah kayak daun-daun yang jatuh itu. Baik, bagus sekali Mbak Vina. Jadi bisa Ibu simpulkan dari ideal, reality, Mbak Vina memilih untuk berdiri kokoh seperti pohon tadi ya Mbak Vina? Iya, Bu. Dan istirahat, kalau capek lalu kembali berjalan lagi, sehingga hasilnya akan indah gitu ya Mbak Vina? Baik. Iya, insya Allah hasilnya. Nah, sekarang coba bagaimana perasaan Mbak Vina saat ini? Agak lega sih, Bu, kayak mungkin beberapa anak aku udah dikeluarin juga, jadi lebih nyaman. Aku sekarang nggak tahu, cuma untuk sekarang aku lebih bersemangat, Bu, untuk ngebuktiin ke teman-teman juga kalau aku tuh bisa seperti itu. Baik sekali, bagus sekali ya Mbak Vina tadi. Lalu ada lagi nggak yang ingin Mbak Vina tanyakan? Mungkin cukup, Bu, itu dulu. Ya.
Terima kasih Mbak Vina. Tadi bagus sekali penyampaian yang Mbak Vina utarakan ke Ibu, bagaimana Mbak Vina memandang kartu-kartu tadi, memilih kartu tadi, dan menjelaskan makna yang ada di kartu tadi, gitu ya Mbak Vina. Nah, karena ini sudah lebih dari 45 menit, bagaimana kalau kita cukupkan sesi konseling pada pagi hari ini Mbak Vina? Ya Bu, baik. Baik, kira-kira kapan kita bisa menjadwalkan pertemuan berikutnya? Mungkin kita lihat aku dulu Bu ke depannya seperti apa, dan mungkin bisa ke minggu depan. Baik, ya, Ibu ingin baik, Ibu akan Mantap. Baik, kita akan melihat bagaimana perkembangan Mbak Vina selama 1 minggu ke depan ya Mbak. Baik, kita akan jadwalkan pertemuan Ya, minggu depan di hari yang sama dan jam yang sama. Begitu Mbak Vina. Baik Bu. Ya, terima kasih banyak Bu. Sama-sama Mbak Vina, terima kasih karena Mbak Vina sudah meluangkan waktu untuk bertemu dengan Ibu, menceritakan masalah yang Mbak Vina hadapi saat ini. Nah, tadi sudah bagus sekali Mbak Vina, semoga Mbak Vina bisa menjalankan ke depannya lebih semangat lagi. Nah, mungkin sekian yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama Mbak Vina.